Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Beno Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung nih Pak Jokowi kelihatannya nasionalisme sedang naik nih Bung Rocky nih. Ini dia bilang bahwa soal ini ya, soal e-commerce ya, yang saya kira yang paling ribut ini kan sekarang TikTok Shop itu yang baru saja ditutup oleh pemerintah karena kata Pak Jokowi itu bagian dari kolonialisme gaya baru, imperialisme atau kolonialisme gaya baru lah gitu Pak. Oh, imperialisme gaya baru kalau Pak ini Pak Jokowi menyebutnya ya. Ya, itu ya Jokowi kadang kala dia soundbite-nya dia doyan itu apa namanya bunyi-bunyian kalimat doang tuh imperialisme gaya baru di mana itu berarti ada satu sistem yang masuk merangsek ke Indonesia melalui fasilitas e-commerce itu ya memang dari awal e-commerce itu ada fasilitas yang dipakai oleh global player global capital player itu untuk mengefisienkan. Nah, efisiensi itu kemudian dihitung oleh para ekonom kritis bahwa ini bukan mengefisienkan, ini justru memperbesar akumulasi karena memotong apa namanya biaya-biaya apa ada istilah ekonomi itu ya biaya transaksi lah. Semakin dekat dengan konsumen maka semakin murah tuh. Jadi kalau itu logikanya, lo TikTok bahkan membuat konsumen itu langsung melekat pada si produsen kan, nggak perlu lagi fasilitas perantara kan. Jadi supply chain-nya justru dipercepat dengan TikTok Shop. Jadi dasarnya justru lebih efisien dan lebih memudahkan biaya produksi dan biaya transaksi cost-nya justru bisa dibuat nol gitu kan. Itu sama seperti TikTok yang paling enak itu saya tuker aja tuker-tukeran makanan dengan tetangga saya itu selesai kan, nggak ada unsur negara di situ, nggak ada unsur transaksi cost. Jadi TikTok Shop ini mempermudah UKM yang selalu tetap harus melewati apa namanya e-commerce yang udah ada di dahulu Shopee apa Tokopedia segala macam itu. Jadi persaingan di antara para kapitalis ini justru dipilih oleh rakyat untuk menguntungkan atau mempercepat keuntungan produksi di wilayah-wilayah yang lebih cepat terhubung dengan pasar melalui TikTok Shop ini kan. Jadi banyak betul orang yang secara mandiri membuat toko kecil di situ dan dia langsung upload ke TikTok. Nah, itu kan marketnya paling ya 300.000 sehari itu. Tapi karena dia banyak maka terganggulah yang besar-besar ini. Jadi dalam teori ini intercapitalist struggle itu dan negara justru berpihak pada mereka yang punya kaitan dengan negara. Jadi kalau mau free fight capitalism biarkan TikTok Shop itu bersaing dengan Tokopedia, dengan Shopee. Kalau kita mau persaingan kapitalistik murni itu jangan negara ikut campur dong. Kalau begitu negara mesti batalkan semua kan itu dasarnya tuh. Ya, saya kira ya, karena ini Pak Jokowi tadi saya baca lagi rupanya dia menyatakan ini kan tanpa sadar kita dijajah ini karena dia menurut dia ini banyak sekali barang-barang yang dijual dengan sangat murah di e-commerce. Padahal kita tahu bahwa pada pidato kenegaraan tahun 2021 misalnya Pak Jokowi itu membanggakan itu. Bahkan juga waktu debat kandidat dengan Pak Prabowo kan ingat waktu itu ya menyatakan soal bakal unicorn dan sebagainya. Begitu kan Pak Jokowi waktu itu menyatakan begitu. Angkanya waktu itu diperkirakan Pak Jokowi itu tembus sampai 330 triliun itu tahun 2001 memperkirakan e-commerce itu. Tapi sekarang menurut Pak Jokowi itu adalah sarana untuk penjajahan gaya baru gitu. Jadi bayangin orang yang nggak punya konsep, nggak punya pengetahuan, begitu idenya berubah, dia juga berubah pikiran kan. Ya. 350 triliun itu mestinya udah ditangkap sebagai masukan pajak buat Pak Jokowi kan. Nah, kenapa dia larang sekarang justru? Kan itu konyol kan. Mestinya dia anggap bahwa 331 triliun itu dari e-commerce, apalagi sekarang dengan ada TikTok Shop itu bisa 500 triliun. Kan mestinya begitu dia berpikirnya. Nah, sekarang demi pesan oligarki yang sudah memonopolis, oligopolistik juga di Indonesia dengan e-commerce itu, maka dia melarang TikTok Shop yang kerjaan anak SMA bisa masuk di situ, mak-mak yang lagi nganggur bisa bekerja. Ya ada 3 batik yang motifnya unik, walaupun batik lawas dipamerkan di TikTok Shop, tiba-tiba dalam 2 detik udah naik harganya. Kan itu hal yang biasa yang mesti kita terima sebagai kenyataan new economy kan. Itu intinya kan. Jadi kalau kita lihat nih ada yang terganggu tuh para player. Itu yang nggak fair tuh. Udah kapitalistik tapi masih mau minta proteksi negara. Yang konyolnya Jokowi nggak paham bahwa mestinya dia pro karena dia 2021 menginginkan share marketplace dari e-commerce ini menumbuhkan ekonomi. Nah, TikTok Shop itu justru menumbuhkan ekonomi bahkan di tingkat UKM tuh para koperasi banyak betul yang
tiba-tiba bergairah karena ada fasilitas yang tidak memerlukan apa namanya shopping policies yang panjang yang masih birokratik Ya, di platform-platform e-commerce yang lain. ya. Jadi Jokowi memang dia nggak ngerti sebetulnya tuh. Jadi kita mau bilang apa tuh kalau dia bisa berubah pikiran? Tapi ini sebenarnya sedikit jangan salah pahami ya. Kita mungkin tidak berpihak pada salah satu platform, tapi kita tahu bahwa Ya, ada platform-platform yang sudah dikuasai oleh bagian dari ya orang-orang ada di sekitar Pak Jokowi. Katakan misalnya Tokopedia, kita tahu itu kan salah satu sahamnya dimiliki oleh kakaknya Erick Thohir ya. gitu ya, Boy Thohir yang menteri menteri BUMN gitu. Nah, apakah kemudian orang yang loh ini yang dilakukan oleh presiden ini melindungi benar-benar niat melindungi UMKM atau cuma melindungi para pengusaha yang kini jadi pendukungnya kan? Itu prinsipnya bahwa e-commerce itu akhirnya berubah menjadi kekuatan plutokrasi. Dua tiga orang kaya menguasai sistem ekonomi baru lewat platform startup segala macam. Lalu Jokowi menganggap bahwa itu yang bagus tuh. Kalau yang lain nggak bagus tuh. Padahal itu sama, logika kapitalistiknya Ya, sama kan. Jadi kita tetap lihat bahwa Jokowi itu benar-benar dia karena dia nggak paham mungkin maka dia ya, anggap yang namanya menguntungkan itu hanya kalau platform itu dikendalikan oleh orang yang dekat dengan dia tuh. ya, Sementara TikTok Shop itu tiba-tiba datang sebagai pengganggu, kan itu semacam nyamuk yang mengganggu kumpulan lalat gitu. Lalu ya, ya, lalatnya ya, marah, lalatnya ya. lapor ke Ratu Lebah, Ratu Lebahnya ikut marah kan konyol. Jadi Hmm. bagian-bagian ini yang memang kita nggak mungkin meneruskan gaya semacam ini yang nggak punya kemampuan untuk berpikir panjang atau berpikir lengkap. Jadi Jokowi gagal di situ. Padahal dia justru yang mempromosikan ini. Semua hal ini kan yang dia promosikan bahwa kalian generasi baru akan masuk dalam era startup, e-commerce segala macam itu semuanya dibikin di platform. Maka bonus demografi akan Anda miliki segala macam. Nah, ini justru ujiannya tuh dan Jokowi gagal untuk membuktikan bahwa dia yang mensponsori ini dari awal. Sekarang dia batalkan sponsor dia karena sponsor dia itu didasarkan pada tadi si oligarki dan plutokrat, bukan lagi pada sistem pasar yang betul-betul kompetitif murni. Ini kan nggak ada kompetisi akhirnya tuh kalau negara ikut campur mengatur mekanisme pasar. Ya, ya, ya. Dan saya kira ini penting ya sebenarnya bagi para pemimpin itu sebenarnya patokannya jelas kok sebenarnya Indonesia itu bagaimana konstitusi kita ya. Saya kira mau diputar-putar kemanapun perkembangan dunia, ekonomi dunia maupun geopolitik global kalau patokannya pada konstitusi yang dulu digariskan oleh founding parent yang sebenarnya nggak akan kemana-mana juga kita. Kebijakan itu pasti pas untuk kepentingan rakyat kita gitu. Itu yang mesti dibuktikan dulu. Jokowi paham nggak perintah konstitusi bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus menghasilkan kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran segelintir orang. Nah, Ya, secara logika itu TikTok Shop itu lebih demokratis dari yang lain tuh, ya. karena dia masuk tanpa batas dan berupaya hanya untuk memulihkan hitungan-hitungan ekonomi yang sekarang justru menguntungkan UMKM dan para penganggur yang setengah pengangguran yang kita sebut sebagai pengangguran terselubung justru menjadi aktif di TikTok Shop. Tapi nanti orang bilang ya, tapi TikTok Shop itu juga jual barang yang sebetulnya dari luar dimanfaatkan oleh yang luar. Ya, itu urusan lain tuh. Tetapi jangan bagian yang jadi problem itu justru dihindari itu. Sama seperti Pak Jokowi atau Gen Kabinet ini mengatakan ya karena harga beras tinggi sekali, maka sebaiknya kalian makan singkong, makan jagung. Lo problemnya kalian nggak bisa turunkan harga beras, itu Iya, iya. ngaco kan? Cara Iya, iya. berpikirnya. Oh, iya, iya. Saya baca itu pernyataan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian gitu ya, bahwa makan beras itu jadi diabetes. Ya dari dulu juga semua orang udah tahu, tapi kenapa diomonginnya kalau sekarang ketika beras mulai langka dan harga-harga mulai merangkak naik kan gitu. Jadi keanehan-keanehan berpikir ini yang nggak ada dalam tradisi kita. Tuh. Kalau kita tanya pada mereka yang menyusun konstitusi, konstitusi itu disusun lewat pertarungan pikiran yang logis gitu, dihitung satu persatu, wordingnya, bahasanya tuh. Nah sekarang tiba-tiba kita dengan mudah, ya iya kalau nggak bisa beli beras ya. Ya memang dari dulu juga kita mau begitu, tetapi kenapa subsidi pupuk itu dilakukan walaupun akhirnya nggak dapat pupuk? Kan ini konyol. Jadi bukan menyelesaikan masalah, tapi menghindar dari masalah. Iya, iya, iya. Oke, semakin banyak kebijakan yang diambil dan makin banyak kebijakan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, sebenarnya dengan mudah kita memahami seperti ini kualitas presiden kita gitu karena jejak digitalnya dengan mudah
kita kulik kembali gitu ya. Ini menjadi ukuran baru bagi publik dan saya baca begitu banyak komentar di media sosial justru datang dari orang-orang bawahan yang begitu dicek oleh beberapa teman, enggak itu bukan platform-platform buatan, itu platform real. Masyarakat desa akhirnya membuat platform YouTube untuk nonton FNN, untuk dengar hal-hal yang di TikTok yang sifatnya kontroversi. Jadi mereka tahu sebetulnya justru dari fasilitas media sosial bahwa pemerintahan Jokowi itu kebijakannya itu tidak ada platformnya, justru dengan bisa berubah-ubah dan ledek-ledekan itu makin dalam. Ya, ya. Bayangin misalnya beberapa tokoh menteri itu diledek oleh citizen dari sebuah desa tuh, yang saya bisa bayangkan citizen yang ada di desa itu dia punya kemampuan untuk mengendus kebijakan melalui banyak YouTube yang kritis, YouTuber kritis tuh. Dan pasti mereka adalah bekas aktivis di 98 atau di sepanjang reformasi yang memanfaatkan teknologi intai mengintai ini untuk membuli pemerintah. Dan terlihat banyak menteri atau petinggi negara, gubernur juga yang kalah debat dengan masyarakat. Yes, oke. Baik, Bung Rocky, ya saya kira nggak usah dilarang juga soal kemakan terlalu banyak makan nasi karena bikin diabetes. Sekarang pun juga mereka udah, yang problem kita bukan diabetesnya, buat mereka sekarang ya mereka bisa mati kalau harga beras lama-lama makin naik dan juga makin langka gitu. Ya itu artinya disparitas makin tinggi dan daya beli makin menurun. Padahal buruh masih minta supaya omnibus law itu dihilangkan. Itu dasar dari eksploitasi ekonomi, termasuk kartel beras ini ada pada omnibus law. Jadi itu intinya kan. Jadi sekali lagi kita dorong terus perubahan politik yang basisnya adalah kesejahteraan rakyat. Ya, oke. Baik, terima kasih, Bung Rocky. Betul, 0%. Ya, 0%.